Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru, selamat datang di paket modul 2 yang berisi tentang keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu guru yang luar biasa, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang strategi mengajar PJOK. Saya berharap modul ini akan memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya strategi mengajar PJOK. Nah, jika kita berbicara tentang strategi mengajar, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu semua? Ya, Bapak guru PJOK yang hebat. Strategi mengajar adalah langkah-langkah atau taktik yang digunakan guru dalam mengajar untuk meningkatkan peluang keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam pembelajaran PJOK, strategi mengajar memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang efektif dan menarik bagi peserta didik. Strategi mengajar dalam PJOK dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, strategi non-instruksional dan strategi instruksional. Strategi non-instruksional adalah pendekatan yang tidak berfokus secara langsung pada proses pembelajaran dan pengalaman belajar di dalam kelas. Bapak Ibu guru PJOK yang hebat, pada kesempatan ini lebih mengarah upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, memotivasi, dan menginspirasi peserta didik untuk belajar secara efektif. Sedangkan strategi instruksional adalah strategi yang melibatkan pendekatan pembelajaran yang lebih langsung dan terstruktur. Pada kesempatan ini, kita akan fokus untuk membahas tentang strategi mengajar non-instruksional. Tujuannya Bapak Ibu pada kegiatan ini adalah untuk mengembangkan rutinitas normal, untuk menyelesaikan tugas-tugas organisasi dengan cepat dan efisien. Baik Bapak Guru PJOK yang hebat, bagian dari strategi mengajar non-instruksional berikut menawarkan berbagai pilihan yang Bapak Ibu dapat terapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing, dengan tujuan untuk meningkatkan keefektifitasan dalam proses pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu tentang strategi non-instruksional ini. Yang pertama mengenai pakaian yang sesuai. Berganti pakaian pendidikan jasmani yang sesuai biasanya merupakan rutinitas di tingkat sekolah menengah. Meskipun peserta didik sering tidak suka untuk berganti, mereka perlu memahami bahwa pentingnya untuk pakaian dan sepatu olahraga. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Jadi alasannya di sini itu demi keselamatan dan kebersihan pribadi peserta didik tersebut. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat, mereka juga perlu mengetahui protokol apa yang harus diikuti jika lupa membawa baju ganti atau sepatu. Kemudian Bapak Ibu, strategi non-instruksional yang kedua, pengambilan absensi. Bapak Ibu guru PJOK yang hebat,
akan membutuhkan rutinitas yang memungkinkan untuk mengambil kehadiran peserta didik dengan cepat dengan berbagai kreativitasan seperti berikut Bapak Ibu. Yang pertama, guru membuat tanda berdiri atau berbaris di lapangan dengan menempel kertas atau angka-angka untuk setiap peserta didik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, guru atau Bapak Ibu bisa mengatur peserta didik menurut abjad dalam garis barisan. Ini memungkinkan mereka untuk dengan cepat menentukan siapa yang tidak hadir, dan ini juga cara yang bagus bagi kita untuk mempelajari nama dari peserta didik kita Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, guru atau kita bisa menugaskan pemimpin regu untuk melaporkan siapa yang tidak hadir di setiap baris, sedangkan yang lain mengambil kehadiran selama pemanasan. Yang keempat, kemudian Bapak Ibu bisa mengambil kehadiran sebelum mengirim peserta didik ke ruang ganti untuk berganti kelas melalui data kehadiran di dalam kelas. Kemudian Bapak Ibu, strategi mengajar non-instruksional yang kedua yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah, sinyal berhenti Bapak Ibu. Salah satu komponen organisasi kelas pertama yang perlu ditetapkan adalah tanda atau perintah berhenti yang efektif. Mungkin Bapak Ibu, sinyal berhenti ini paling umum digunakan dalam pendidikan jasmani adalah bunyi peluit, atau bisa juga dengan tepuk tangan, atau bisa juga dengan jentikan jari begitu Bapak Ibu. Jadi apapun sinyal berhenti yang Bapak Ibu putuskan untuk digunakan, tanda itu harus menjadi sesuatu yang akan segera dikenali oleh peserta didik sebagai pesan untuk berhenti dan mendengarkan. Kemudian Bapak Ibu, untuk strategi non-instruksional yang selanjutnya, yang ketiga, posisi guru dan formasi kelas. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan kita sebagai guru PJOK adalah berdiri di dalam kelas atau di dalam lingkaran ketika berbicara Bapak Ibu. Berbicara dengan peserta didik. Hal tersebut menyebabkan sejumlah peserta didik berada di belakang Bapak Ibu sehingga tidak terlihat. Nah, ini beberapa posisi guru yang perlu diperhatikan di dalam kelas, di antara sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, tetap aktif mengawasi peserta didik. Kemudian menentukan posisi sentral untuk mendemonstrasikan pembelajaran Bapak Ibu. Yang ketiga, berinteraksi dengan peserta didik. Yang keempat, mengatur fasilitas dan peralatan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menjelaskan aturan dan keselamatan. Nah, kemudian Bapak Ibu, strategi non-instruksional selanjutnya yaitu yang keempat, pengelompokan peserta didik. Berikut ini Bapak Ibu adalah beberapa opsi yang efektif dalam pengelompokan peserta didik untuk dipertimbangkan oleh Bapak Ibu semua di dalam kelas. Baik Bapak Guru yang saya hormati, yang pertama, guru telah menetapkan grup sebelumnya Bapak Ibu. Menggunakan kelompok yang telah ditetapkan sebelumnya adalah metode yang cepat dan efektif untuk menentukan kelompok peserta didik. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, pilihan dari peserta didik. Jadi Bapak Ibu mengizinkan peserta didik untuk memilih kelompok mereka sendiri. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan motivasi karena mereka dapat bekerja dengan teman-teman terbaik mereka Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu,
bisa memilih kapten tim atau kapten tim memilih. Jadi Bapak Ibu meminta kapten tim memilih anggota regu di depan kelas. Bukankah metode pengelompokan yang tepat? Berikut ini adalah metode alternatif untuk dimungkinkan peserta didik memilih tim mereka sendiri, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, guru PJOK yang hebat, yang selanjutnya strategi non-instruksional adalah distribusi dan pengumpulan alat. Jadi menentukan cara cepat untuk mendistribusikan dan mengumpulkan peralatan dengan aman adalah pertimbangan terakhir yang perlu Bapak Ibu buat sebelum menugaskan peserta didik dalam kelompok untuk berlatih atau bermain, Bapak Ibu. Berikut Bapak Ibu ada beberapa opsi untuk distribusi dan pengumpulan peralatan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa dengan permainan batu gunting kertas dalam kelompok, pemimpin regu untuk setiap kelompok, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, peserta didik perempuan dulu atau laki-laki dulu, Bapak Ibu. Kemudian juga sebaliknya, laki-laki dulu lalu perempuan, Bapak Ibu. Jadi di sini sangatlah penting bahwa guru PJOK membangun rutinitas pengorganisasian kelas yang cepat dan efisien. Ingat Bapak Ibu, semakin sedikit waktu yang Ibu Bapak habiskan untuk tugas-tugas organisasi di kelas, semakin banyak waktu yang dimiliki peserta didik Bapak Ibu untuk belajar dan lebih aktif lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu guru PJOK yang hebat, semoga dengan video ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran PJOK yang lebih bermakna dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.